Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka melaksanakan kegiatan masa libur kerja, saya bersama teman sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan penelitian yang menurutku penting dan mungkin tidak penting untuk orang lain. Seperti pada awal kata pendahulu ini, saya menyatakan bahwa diri saya bukanlah jebolan sekolah akademis yang memuat tentang perjalanan jenjang pendidikan sekolah perguruan tinggi, entah perguruan tinggi negeri maupun swasta. Kita adalah golongan wong suwung. Wong pekerjaane nek nemoni dina libur kerja ki anane blusukan. Blusukane ora ado-ado. Ya kiwa tengen desa wae. Goleki ling cedhak dhisik. Goleki sing cedhak dhisik. Tapi kali ini kita berada di tengah-tengah kampung atau tengah-tengah dusun Desa Gebugan. Lebih tepatnya di Dusun Bengkle. Saya itu tertarik dengan Bengkle itu karena dulu waktu blusukan awal pertama kali tahun 2018 di sini itu pernah ada cerita bangunan Masjid Wurung. Nah, untuk bangunan Masjid Wurung itu sendiri biasanya ada kaitannya dengan bangunan candi yang sudah roboh atau puing-puing bangunan candi. Ternyata setelah kita telusuri memang benar adanya, tapi untuk bangunan fisiknya, panelnya atau jenis materialnya kita sudah tidak dapat mengetahui. Memang tahun itu dulu saya belum suka atau belum senang mempelajari tentang pahatan nisan. Akhirnya pada detik ini, hari ini kecurigaan saya itu tertuju ke komplek makam yang berada di tengah-tengah Dusun Bengkle, karena komplek makam dengan lokasi berdirinya Masjid Wurung itu tidak jauh, kisaran 150 meter. Padahal kalau kita mendengarkan atau kita melihat saat kita blusukan, lokasi keberadaan bangunan candi dengan sebaran batu material atau komponen-komponen candi itu bisa mencapai 500 meter. Nah, saya curiga di komplek makam ini. Sekalian kita blusukan di situs bersejarah, nanti kita akan membaca pula, misal ada tipologi nisan-nisan sepuh, sekalian nanti kita baca. Kita adalah golongan wong suwung yang selalu tidak sumringah ketika tidak melaksanakan blusukan di tempat-tempat yang angker. Kita juga ndak tahu wong dhisik ki orang ini, saiki kok dadi ngene. Ora nonggon seneng tempat keramaian sing nyata, tapi senenge nonggon sepi tapi ketok rame ngono. Piye? Sepi. Sepi tapi rame ngono lho. Ya ngendi ya kuburan, rame wong mati. Aduh. Sebentar kita nunggu waktu sauntara dhisik karena masih terdengar suara adzan orang pujian. Di sela-sela itu silahkan Mas Eka ngoceh duluin. Waktu dipersilahkan. Iki misal aku ngomong ning ngarepane wong ngono ya isin jane. Ning berhubung ra ana wong. Lah nek karo Mas Enono wis biasa. Iki ana wong melintas siji ana takon, "Napa Mas?" ngono. "Ah, mboten napa-napa, Pak." Ngono paling. Nggih cuma ngeten iki. Ngomong dewi latihan. Latihan pidato, Pak. Sapa ngerti sesuk digunakake.
Ngantuk. Kita mulai dari atas dulu ya, karena di sini itu komplek makame ngetrap atau berteras. Ini nek dihitung ada banyak teras ini. 1, 2, 3, 4, 5. Walah sampai 10 teras. Kita mulai dari sini dulu. Karena saya itu curiga. Tidak jauh dari sini itu ada jejak kekunoan pernah berdiri bangunan candi. Radius 150 meter dari komplek makam ini. Wah, tapi ketoknya rame men ya Kang ya. Apa? Komponen? Kaya boto. Kaya boto kok. Lah iki komponen candi ya iki. Ya kaya boto. Oh nek ora iki Kang, tapi memang bentuknya ngene iki wis ana. Pancen Heeh. gile kaya boto lho. Nih, abang kaya boto. Tapi iki watu wadas iki. Memang Wadah sih. rata-rata watune kok ngene tok. Oke. Iki komponen-komponen candi apa iki? Lah seragam ngene kabeh. Iki. Semoga kita di sini itu bisa menemukan nisan-nisan ya periode-periode Pakubuwono lah. Apa sampai petigasan. Ini teras pertama, kita turun ke teras kedua. Di wilayah Kecamatan Bergas, khususnya di Desa Gebugan, ternyata memiliki kisah cerita rakyat yang menggambarkan tentang gagalnya sosok tokoh yang bergelar wali, yang diutus pepundennya untuk membangun sebuah tempat ibadah berwujud bangunan masjid, dengan durasi waktu yang ditentukan, yaitu, hanya semalam saja. Diawali dengan waktu yang tidak disebutkan, dan diakhiri sebelum fajar menyingsing dari ufuk timur. Entah kenapa dan ada kendala apa, berjalannya pembangunan masjid yang berlangsung agak tersendat, sehingga prosesnya terhenti, dan tidak diteruskan sampai waktu yang sudah ditentukan. Dengan kronologi sebuah kejadian yang sudah diceritakan, dengan batas waktu tertentu, sampai fajar berwarna merah menyingsing di ufuk timur, bangunan masjid tersebut belum selesai dibangun. Sehingga, mendapat julukan bangunan Masjid Wurung atau bangunan Langgar Bubrah. Jika kita tarik kesimpulan dari pencocokan cerita tersebut, cerita rakyat bangunan Masjid Wurung atau Langgar Bubrah, memiliki kesamaan dengan kisah cerita Roro Jonggrang dengan Bandung Bondowoso. Sebagaimana alur cerita atau legenda hanya berbeda dengan karakter penokohan dan maksud tujuan dari pembangunan. Antara bangunan masjid untuk beribadah, dengan bangunan 1000 candi sebagai tempat beribadah. Untuk dijadikan sebagai mas kawin atas pernikahan Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. Perjalanan dari proses pembangunannya sama-sama dengan durasi waktu yang ditentukan. Dan sama-sama menemui kegagalan dalam proses pembangunannya tersebut. Apakah di tempat kalian ada kisah cerita rakyat yang memiliki kesamaan seperti ini? Karena, setelah tahap pengamatan, tidak hanya di Jawa Tengah saja, melainkan di Jawa Timur juga banyak ditemukan cerita-cerita rakyat yang demikian adanya. Setelah mengadakan penelusuran, tidak sedikit waktu yang kita gunakan. Melalui tahap perbandingan dari tempat satu ke tempat-tempat lainnya. Pada akhirnya, secara keseluruhan, dari cerita-cerita tersebut mendapatkan jawabannya. Memang benar, yang dimaksud dari legenda rakyat, menceritakan sosok tokoh bergelar wali membangun tempat untuk ibadah. Setelah tahap dari penelitian kecil dan sederhana,
dari yang kita lakukan telah mendapatkan jawabannya. Ternyata, bentuk dari bangunan yang diceritakan sebuah bangunan masjid, dengan kenyataannya memang bukan bangunan masjid. Melainkan, bangunan candi tempat beribadah atau tempat pemujaan Hindu kuno, yang sudah runtuh karena faktor alam dan semakin rapuhnya ketahanan material yang digunakan. Karena, saking lamanya termakan usia, sehingga, saat penemuan awal, bentuk dan kondisi bangunan tinggal puing-puingnya saja. Dan orang yang pertama kali menemukan bangunan tersebut, telah membuat dan mengubah alur cerita. Mengkait-kaitkan tokoh yang bergelar wali sebagai pemeran utamanya, yang notabene penyebar keyakinan muslim, dan sebagai tokoh pertama kali membuka wilayah yang dimaksud. Nah, ini langgam-langgam panturan. Beda ora iki asline ora ngetan ngulon, cuma iki wis kegeser iki. Ngalore ana lho. Ngalore endi? Heeh, ngalore rono. Cuma kan hadapane nisan yo. Mungkin iki wis kegeser. Cuma ora dibenekke. Ora mungkin lah nek mujure apa jenenge? Ngetan ngulon. Yo, jelas. Iya. Memang benar, tokoh wali diikut sertakan peranannya supaya bangunan tersebut tetap terjaga dan lestari. Karena, lapisan masyarakat percaya dengan doktrin yang berkembang seperti kuwalat, yang berkaitan dengan hal mistis. Ketika dilanggar akan mendapatkan musibah pada diri dan keluarganya. Manfaat dari legenda rakyat, atau manfaat dari cerita rakyat tersebut, merupakan salah satu wujud, atau bentuk kepedulian masyarakat kala itu terhadap sisa jejak sejarah di wilayah masing-masing. Bukan hanya di Dusun Bengkle, Dusun Lempuyang Desa Gebugan saja, yang memiliki kisah cerita demikian. Di Dusun Kerajaan, Desa Candirejo, di Dusun Kerajaan, Desa Gogik, di Dusun Kerajaan, Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat, Desa Manggisan, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, juga memiliki cerita rakyat yang demikian adanya. Bukti dengan wujud dan bentuk objek memiliki kesamaan. Dari material dan komponen yang disusun sehingga membentuk sebuah bangunan. Berkaitan akan hal itu, penelitian sudah berjalan melalui berbagai tahap belusukan ke wilayah yang sudah ditentukan. Dusun Bengkle dan Dusun Lempuyang ternyata memiliki jejak sejarah yang sama, yang memiliki latar belakang dengan jejak peradaban Hindu klasik. Walaupun kisah dan alur dari cerita rakyat itu memiliki perbedaan. Dari Dusun Bengkle menceritakan dengan objek langgar bubrahnya, dilatar belakangi sisa-sisa reruntuhan bangunan candi. Batu-batune iki pemanfaatan apa jan digawe model ngene. Kuwi. Soale kok rata. Bentuke iki. Bentuke kotak kabeh, cuma nek apa Kak? Kae sing kembrukan wit ke? Kotak kae. Nah, sebenarnya kesusahan kita itu ketika menemukan batuan candi yang difungsikan untuk nisan makam. Sedangkan nisan makam itu sendiri memiliki pahatan yang sama dengan batuan candi. Anak iki masa kolonialan ya. Iki nisan-nisan masa kolonial. Ya 1930-an. Ana watune gedhe, Kak. Ana prasastine ya iki. Ayo jare perteras. Iya. Perteras dulu sampe.
Dorungkat. Wit-witane dorungkat. Saya tertarik untuk belusukan di komplek pemakaman tersebut karena pada awal saya belusukan ke sana, saya itu pernah mendengarkan cerita tentang bangunan Masjid Wurung. Di mana bangunan Masjid Wurung itu selalu dikait-kaitkan dengan sosok wali, tapi tidak diperjelaskan wali yang dimaksud itu siapa. Cuma ketika mempelajari tentang banyaknya cerita rakyat dengan pembuktian, ternyata yang dimaksud dengan bangunan Masjid Wurung itu adalah reruntuhan dari bangunan candi. Sebenarnya bangunan Masjid Wurung itu banyak sekali di wilayah-wilayah lain ada cerita atau legenda perihal tersebut. Contohnya di Kerajaan Nyatnyono itu juga menceritakan bangunan Masjid Wurung atau Langgar Bubrah yang dibuat oleh Mbah Wali dengan durasi waktu yang ditentukan. Daerah Sidomukti, Bengkle sendiri, Gebugan, Desa Manggisan, Kecamatan Bojo, Kabupaten Kendal. Itu juga banyak sekali cerita-cerita tersebut. Dan cerita tersebut mengkaitkan dengan sosok wali yang notabene beliau adalah tokoh penyebar agama Islam. Nah, ada apa dengan hal itu? Objek yang dimaksud diceritakan atau dikisahkan lain, tapi dengan kenyataan atau dengan wujud nyatanya adalah bangunan candi atau reruntuhan bangunan candi. Setelah melalui penjajakan atau belusukan di tempat-tempat yang sama, ternyata itu objek yang kita datangi itu sama, adalah bangunan candi. Kenapa dikaitkan dengan Mbah Wali? Orang-orang Jawa itu cenderung lebih takut, lebih terdoktrin dengan yang namanya kualat. Jadi ketika mengkaitkan nama Mbah Wali, yang dimaksud Mbah Wali itu adalah tokoh Wali Songo. Padahal dalam cerita tidak menyebutkan salah satu tokoh dari Wali Songo tersebut, hanya wali. Dan jangan salah, ketika nama wali itu tidak harus memeluk agama Islam atau tidak serta-merta membawa agama Islam. Karena nama wali itu sendiri banyak sekali fungsinya. Wali adalah orang yang disepuhkan atau orang yang dituakan. Misalnya wali murid, wali santri, mengkaitkan dengan nama wali. Dan ketika nama wali itu sudah menjadi predikat dari masing-masing tokoh atau yang disebutkan, itu sudah beda cerita. Bukan berarti nama wali itu harus berkaitan dengan Islam. Dengan adanya kisah legenda atau cerita rakyat yang mengkaitkan bangunan Masjid Wurung, saya itu curiga ketika saya belusukan ke Dusun Bengkle. Tepatnya itu tahun 2018, memang saya menuju ke salah satu masjid. Secara kebetulan kala itu saya menemukan satu panel yang diduga komponen dari bangunan candi. Dan saya juga mendapatkan cerita dari warga sekitar bahwa dulu ada sebuah batu dengan guratan sosok buto atau raksasa. Akan tetapi batu tersebut ditanam di tempat yang sekarang menjadi pengimaman masjid tersebut. Nah, semakin kesini saya itu semakin curiga. Dan saya sudah menemukan titik lokasi di mana yang disebut bangunan candi, di mana yang disebut dengan Langgar Bubrah atau bangunan Masjid Wurung. Dan sekarang sudah menjadi rumah salah satu warga tersebut. Oh, nama kami sepuh kuwi. Makam sapa kuwi? Oh, wis diganti kabeh kok, Kak.
makam sesepuh mriki ya. Makam sepuh sini. Coba masuk ah. Tak masuk sih ya jajal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Putune sowan, Mbah. Oh, nisannya dari kayu dulu. Dari kayu. Yo. Tunggu sore. Tipene macam-macam. Nah, iki anyar iki, Kak. Tipene dari era-era ngono ki eneng kabeh. Heeh. Lah aku nek malah sing tuwa malah iki makame malah. Iki ana wit iki wit kemuning to iki? Kemuning, pohon kemuning biasanya identik Jogjanan. Coba ya. Lah, kayak malah makam punden ya, Kak. Kayak kene punden, Kak. Nah, ini loh. Nah. Ini. Pahatan nisane. Nah, gini. Pahatan nisan itu biasanya dijadikan identitas tokoh yang dimakamkan. Kalau saya pribadi melihat dengan ukiran tunas pakis, kalau saya menyebutnya tunas pakis, kalau di bangunan candi, ini namanya ukiran rumah siput. Biasanya identik dengan Jawa Timuran. Tokoh dari Jawa Timur. Coba nanti yang lihat channel YouTube saya ini pertanyakan kalau beliau yang dimakamkan bukan asli orang Jawa Tengah, tapi orang dari Jawa Timur. Nah, ada ciri khasnya. Ono anu nek, Kak. Ono pahatane anu. Iki lho. Bunga apa? Ceplok piring. Bunga ceplok piring ini yang dijadikan identik bangunan-bangunan candi Jawa Tengahan. Selain Sangkala. Ini bunga ceplok piring ini. Dan saya meyakini tokoh yang dimakamkan ini orang dari Jawa Timur. Nah, ini bangunannya jirat kayak gini. Ini bangunan jirat memang, bukan batuan candi. Ini. Nah, kilo Kak. Nah, kilo. Termasuk ini. Kalau saya yakin sebenarnya makam yang sepuh malah justru yang beliau ini, yang ketiga ini. 3 ini, 1, 2, yang tengah itu 3 itu. Cuma yang ini sudah diganti nisane. Kalau ini beliau Mbah Kakung ini beliau sosok tokoh, beliau berjenis kelamin laki-laki. Ini terus ini
Nah, untuk periodenya kita bisa membedakan periode masa-masa periode yang bisa dibilang nisan tua ataupun nisan yang lebih muda di tahun-tahun berikutnya atau periode-periode berikutnya. Kalau saya pribadi, nisan ini terlihat sangat muda ya. Dalam arti muda itu periode ini ya tetap sepuh, tapi periode ini tidak periode-periode masa pemerintahan Kesultanan atau masa pemerintahan Kasunanan atau masa kerajaan, itu enggak. Ini sudah masuk kolonialan. Ini tahun 1900-an awal. 1900-an awal atau bisa 1800 akhir, awal 1900-an makam ini. Tapi yang jelas beliau yang dimakamkan bukan tokoh asli dari wilayah sini, tapi beliau pendatang dari Jawa Timur. Oh lah iki to Kak, nisane sing iki malah digokke kene kok Kak. Iki lho. Ini seharusnya nisan ini punya Mbah yang sana. Yang itu, saya yakin itu. Tapi sudah diganti malahan, diganti cor-coran. Seharusnya tetap pakai nisan yang ini saja. Seharusnya pakai nisan yang ini. Tak berdirikan Mbah. Eman-eman. Wah, ning kene kabeh nisane kok Kak. Supaya besok diganti dengan yang aslinya. Saya yakin ini salah satu nisan di antara kedua makam ini, antara makam yang satu atau makam yang satunya. Ya Kak, iki bentuknya teras siji tok iki ya. Maksudnya sing ketok istimewa terasnya cuma ini tok. Oh iya, mungkin pertanyaan itu seperti itu biasanya nisan-nisan mana? Kalau saya pribadi itu beliau berasal dari Tuban, Jawa Timur. Untuk tokoh tersebut itu berasal dari Tuban, Jawa Timur. Mungkin ada pertanyaan apakah sosok beliau atau apakah tokoh tersebut merupakan kiai? Saya menjawabnya iya. Tokoh yang dimakamkan atau tokoh yang saya maksud yang mempunyai pahatan nisan dengan artistik atau tipologi dari Tuban, beliau adalah sosok kiai. Tapi jangan salah, kiai itu atau predikat kiai atau gelar kiai itu tidak harus orang Islam yang menggunakan. Bahkan orang yang beragama lain pun bisa menggunakan. Kenapa demikian? Saya kasih contoh. Nama kiai. Kiai itu adalah sebuah gelar yang sebenarnya memiliki dua karakter yang dilafalkan menjadi satu kalimat, kiai. Ki itu adalah orang yang dituakan atau orang yang disepuhkan. Yai adalah salah satu perbuatan yang di situ dilakukan oleh seorang tokoh untuk mencapai tingkatan tertinggi atau tingkatan spiritual. Jadi perjalanan spiritual atau lelaku kalau orang Jawa menyebutnya. Nah, dari situ kita bisa mengambil kesimpulan kiai berarti orang tua atau orang yang disepuhkan yang melakukan perjalanan spiritual. Mencari sumbernya, kalimat kiai itu memang menjelaskan tentang tokoh muslim yang memiliki nasab keilmuan yang benar-benar dianggapnya sesuai dengan perilakunya. Tapi tidak seperti itu. Kita ambil contoh lagi. Yang saya ambil contoh ini bukan manusia, melainkan hewan dan benda. Yang saya ambil contoh hewan dulu. Sudah pernah mendengar Kiai Kebo Slamet, Kiai Kebo Bule, atau Kiai Gagak Rimang? Itu adalah nama kuda dari Adipati Aryo Penangsang. Kebo Bule, Kiai Kebo Slamet merupakan hewan yang disakralkan di keraton
Surakarta. Dari benda, contohnya pusaka. Nama, jenis pusaka. Contoh, Kiai Setan Kober, Kiai Kebulando, Kiai Talikutang. Yang konon ceritanya keris tersebut milik Kanjeng Sunan Kalijogo. Kiai Korowelang atau sejenis tombak. Terus ada lagi Kiai Nogososro. Nah, keduanya tersebut yang sudah saya jadikan contoh seperti hewan dan benda pusaka mendapatkan gelar kiai. Jika memang kiai itu notabene untuk kalangan muslim, sejak kapan benda atau hewan tersebut membaca kedua kalimat syahadat? Nah, itu yang perlu dipahami. Jadi kiai itu tidak harus disematkan kepada salah satu tokoh agama yang tahu tentang perilaku perbuatan dari nasab keilmuannya itu sendiri. Dari sini paham ya? Itu untuk mendatangkan ke sini itu sangat mahal biayanya. Diperhitungkan dari biaya, terus pahatan nisannya sama dengan kehidupan zaman sekarang. Ini bener Watu Candi tuh kayak gini? Iya, enak ini gede-gede, aku yakin ini Watu Candi kandel-kandel loh. Oke. Sampai di tuh? Sampai kene ya? Sampai Ciro lupat mo ono 5 komponen. Wis yo. Dilarang memasang kijing KKN UNES. Tapi sing paling sepuh kae mau tok. Sing tengah. Sedangkan untuk Dusun Lempuyang, menceritakan sosok tokoh yang memiliki gelar sebagai kiai. Yo. Digambarkan sebagai tokoh sesepuh yang pertama kali membuka wilayah Dusun Lempuyang. Dengan sebutan Kiai Linggosono Gentoyono, sama-sama memiliki latar belakang jejak Hindu klasik. Sebutan Kiai Linggosono Gentoyono merujuk ke piranti pemujaan yang berada di dalam komplek bangunan candi. Sisa-sisa komponen dari reruntuhan itu, banyak sekali yang disusun ulang, ditata, dengan bentuk punden berundak, dan dijadikan jirat makam. Tidak hanya di komplek makam warga Dusun Bengkle saja, namun, di komplek makam Dusun Lempuyang, juga banyak sekali ditemukan panel sisa dari reruntuhan bangunan kunonya. Kita akan bahas komplek makam Dusun Lempuyang terlebih dahulu. Saat kita memasuki komplek makam, pertama kali yang kita lihat adalah bagian terpenting yang mendukung berdirinya bangunan candi. Awalnya kita menemukan 2 komponen saja, setelah melanjutkan belusukan ke makam tersebut, tidak membutuhkan waktu yang lama, kita menemukan 2 batang lagi dengan nasib yang sama, beralih fungsi menjadi nisan makam. Nama benda itu adalah lingga patok atau lingga semu. Nyenengke gini ya. Adem ya. Maksudnya seger. Kae lho sing ana jirate komplit. Iki tak kira lingga ya. Iki liga patok iki. Liga patok iki. Ya tak kira lingga barat tenan. Liga patok iki. Iki tak kira lingga, wis ngono mau. Liga patok iki. Iki Kak, liga patok iki Kak. Iki watu apa? Betul. Watu betul. Endi? Iki lagi kan.
Iki watu iki. Nah iki watu jirat iki. Lingga patok iki, Kak. Iki, lingga patok iki. Nah, kita nanti terangkan ya, apa toh fungsinya lingga patok itu. Ono loro, iki mesti ono liyane meneh iki. Ya bener kene le ngarani apa mu? Makam apa linggo-linggo apa mu? Nah, kae. Kae ono neh kae. Heeh. Nah, iki Kak, bener iki lingga patok iki Kak, ketemu papat. Nah, ini lingga patok ini. Toh? Lingga patok iki. Tapi dhewe ndelok iki to, Kak. Bentuke kotak iki to, Kak. Iki lingga patok iki. Lingga patok iki. Iki. Ketemu papat ya. Udah linggo. Linggo sapa mu? Linggo sapa lali aku. Iki watu candi apa iki? Udu nek kae nisan. Ana tumpale kok. Ini raya. 1900-an iki. Lho ana tumpale to. Nah iki nisan iki. Memiliki peranan yang sangat penting sebelum pembangunan candi dilaksanakan. Tanah yang akan diberdirikan bangunan candi merupakan pilihan raja yang memerintah kala itu. Setelah raja memilih lokasinya, barulah tanah tersebut ditandai dengan lingga patok atau lingga semu, yang mengartikan bahwa tanah yang dipilih oleh raja akan dibebaskan dari pungutan pajak. Disebut tanah perdikan atau tanah sima. Sedangkan warga yang berada di sekeliling bangunan candi akan diberi amanat untuk merawat, meruat atau menjamasnya dengan ritual tertentu. Nah, fungsi daripada lingga patok itu sebenarnya tapal batas tanah sima. Lah, tanah sima itu sendiri adalah tanah bebas pajak dari pemerintahan kerajaan. Tanah yang tidak dipungut pajak. Lingga patok tidak hanya difungsikan sebagai penyerahan tanah sima untuk berdirinya bangunan candi saja. Lingga patok juga difungsikan sebagai tapal batas tanah sima untuk hadiah dari raja berupa pertanian. Ulah cedak gumuk lesung lho, Kak. Ya tertarik nek misal midun ari liwat ngendi kuwi. Lah ini loh. Nah, kalau di sini ada perbedaan nih antara bangunan jirat dengan komponen candi. Memang bangunan jirat makam-makam orang zaman dahulu itu memiliki kesamaan dengan komponen batuan candi. Nah, contohnya seperti ini. Seperti ini. Kiai Linggosono Gentoyono, sebagai nama sebutan yang telah dianugerahkan kepada tokoh sesepuh wilayah yang dituakan, telah mengadopsi dari bagian paling terpenting dalam konteks pemujaan Hindu Siwa, yaitu lingga, merupakan bagian dari piranti pemujaan yang memiliki pasangan berupa yoni, yang dijadikan sebagai simbol Trimurti dari ketiga dewa dalam keyakinan Hindu klasik. Trimurti itu terdiri dari Dewa Brahma, yaitu dewa yang menciptakan. 2. Dewa Wisnu, sebagai dewa pemelihara. 3. Dewa Siwa, dewa yang mengawali dan yang mengakhiri. Dewa Siwa, terpahat dengan bentuk lingga, berbentuk maskulin, atau disimbolkan sebagai alat kelamin laki-laki. Ini loh, soalnya gede, tebel-tebel. Dewa Brahma dan Dewa Wisnu dipahat dengan bentuk yoni, disimbolkan sebagai alat kelamin perempuan atau feminin. Telah mengalami perubahan dari ejaan dan penyebutan saja, dari lingga berubah penyebutannya menjadi linggo. Dimungkinkan supaya lebih mudah mengingat dan menyebutnya. Dalam tulisan saya ini, saya tidak tertarik untuk membahas tokoh Kiai Linggosono Gentoyono. Melainkan, saya pribadi tertarik dengan makam yang saya anggap sepuh, yang berada pada tempat tertinggi di bagian titik tengah pusar komplek makam ini.
Ada 3 pusara dengan pahatan nisan berbentuk kotak persegi panjang, memberikan keterangan bahwa ketiga tokoh tersebut pernah hidup di periode yang sama. Memiliki guratan sebagai tanda penentu, atau sebagai sumber informasi yang memberikan keterangan tentang jenis kelamin tokoh yang dimakamkan. Nisan dengan langgam pantura periode abad 20 awal atau tahun 1900-an awal, memberikan banyak keterangan yang mengupas tentang siapakah beliau. Bahwa tokoh yang dimakamkan memiliki peranan penting pada masa kolonial Hindia Belanda. Kenapa saya menyebutnya tokoh terpenting di masa itu? Terlihat jelas, ketiga makam tokoh tersebut mendapatkan tempat yang paling istimewa. Dengan mempelajari dari konsep penataan makam yang demikian, ketiga tokoh tersebut memiliki jabatan dalam sistem pemerintahan kala itu. Bisa saja sebagai tokoh sesepuh pinisepuh wilayah Lempuyang, atau tokoh masyarakat yang dituakan, yang dianggap sebagai wali wilayah atau sokhibul wilayah. Karena sudah jelas, orang-orang zaman itu sangat memuliakan ketiga tokoh tersebut. Dengan cara membangun makamnya, dengan konstruksi bangunan berbentuk punden berundak, yang memiliki kesan yang sangat megah dan berwibawa. Ono sing gede, ngisor. Hai? Cikal bakal dusun Lempuyang, Mbah Linggosono, Gentoyono. Di pemakaman tokoh yang saya maksud, di situ terdapat 2 panel yang memiliki perbedaan dari fungsinya. Walaupun dibuat dari jenis material yang sama, sama-sama menggunakan bahan baku dari batu andesit. Delokano kon nganu panel ngisore. Akan tetapi, kedua dari panel-panel tersebut memiliki perbedaan, digunakan dan dimanfaatkan dengan fungsi yang sama. Antara panel bangunan jirat makam asli, dengan komponen asli dari bangunan candi. Yang sama-sama beralih fungsi, dan dimanfaatkan untuk menjadi jirat makam ketiga tokoh. Pahatan nisan, dan bangunan jirat makam yang sangat sederhana. Akan tetapi, memiliki makna dan keterangan yang sangat luas. Kira-kira, siapakah tokoh yang dimaksud dengan Kiai Linggosono Gentoyono itu? Tokoh dari kerajaan mana? Sepak terjangnya terjadi pada periode tahun atau abad keberapa? Apakah sosok yang ditokohkan dengan sebutan Kiai Linggosono Gentoyono merupakan alim ulama, kiai, atau pejabat pemerintahan? Hasbuh, Syulit.